Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Perkembangan Emosional pada Anak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman rekan-rekan saya yang bernama Fadila Melani Putri dan Evelyn Manurut. Baiklah, langsung saja dia. Yang pertama ada perkembangan emosional pada anak. Pada masa remaja sekarang, banyak remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan terkhusus menuntut penyesuaian diri terhadap lingkungan dan masyarakat. Masalah yang sering terjadi adalah antara perkembangan intelektual dengan perkembangan emosional remaja yang terjadi karena ketidakstabilan antara keduanya. Pembelajaran di sekolah yang tidak disukai peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Dikarenakan peserta didik tidak memahami perkembangan emosi peserta didik, sebab pada masa remaja ini perubahan emosi dan psikologi anak sangat pesat. Tanpa adanya pemahaman pendidik terhadap perkembangan emosi jiwa peserta didik, sehingga kemungkinan besar akan mengulangi pembelajaran yang tidak disukai peserta didik. Namun, jika tanpa pendidik pun, maka tidak ada bedanya manusia sekarang dengan manusia yang lampau. Maka disinilah pendidik dituntut untuk mampu membawa peserta didik dapat lebih maju dengan menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kejiwaan dan emosional peserta didik. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadila Melani Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasa terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Sudah lama diketahui bahwa emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yakni kognitif atau daya pikir dan konatif atau psikomotorik. Atau emosi yang sering disebut aspek afektif merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas emosi anak. Emosi yang kuat. Anak remaja bahkan beraksi dengan emosi yang kuat terhadap hal-hal yang tampak bagi orang dewasa merupakan soal sepele. B. Seringkali tampak anak-anak seringkali memperlihatkan emosi yang meningkat dan mereka menjumpai bahwa ledakan emosional seringkali mengakibatkan hukuman, sehingga mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang mematikan emosi. C. Emosi bersifat sementara. Peralihan yang cepat pada anak-anak kecil dari tertawa kemudian menangis, atau dari marah ke tersenyum, atau dari cemburu ke rasa sayang merupakan akibat dari 3 faktor, yaitu 1. Membersihkan sistem emosi yang terpendam dengan ekspresi terus terang. 2. Kekurangan sempurnaan pemahaman terhadap situasi karena ketidakmatangan intelektual dan pengalaman yang terbatas. 3. Rentang perhatian yang pendek sehingga perhatian itu mudah dialihkan dengan meningkatnya usia anak, maka emosi mereka menjadi lebih menetap. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evelyn Manurut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah yang pertama, keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosionalnya, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya. Dan yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi, yaitu antara lain belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan mempersamai diri, belajar melalui pengondisian, dan belajar dengan bimbingan dan pengawasan.